Maksa banget ya. Malu kakak. Nggak usah malu-malu. Tak kenal sama kata saya katanya. Oke, next ya. Terima kasih untuk yang sudah on cam ya. Sangat patut diapresiasi. Halo Kak Fatia Intan. Halo Hanifah. Insya Allah. Halo Hanifah. Kak. Iya, Hanifah kok pulang nggak bilang-bilang ya. Masya Allah. Tiba-tiba aku balik kok nggak ada orang gitu. Mosok. Iya. Kamu pulang kapan? Maksudnya tiba-tiba udah di perjalanan. Biar kamu kehilangan. Nggak kehilangan. Insya Allah nggak kehilangan. Kalau kehilangan juga B aja. Karena bukan siapa-siapa. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Udah untuk yang udah on cam ya. Kita langsung aja ya, langsung masuk ke pembicara kita. Hari ini kita akan membahas ini teman-teman, membahas buku Oke. Hari ini kita akan membahas buku belajar. Jadi belajar sorry ya teman-teman. Oke, hari ini pemantik kita akan mengulas sebuah buku belajar judulnya itu para nabi ya. Aduh, sorry. Belajar dari para nabi. Iya, para nabi insya Allah ya. Insya Allah akan diulas yang sebenar-benar teman-teman ya, Masya Allah banget ya, meskipun kayaknya posisi kita meskipun tidak tidak berada di zaman Rasulullah, gitu kan. Setidaknya Insya Allah kita akan ajaran beliau tuh sampai akhir zaman masih tetap teguh ya. Panji-panji Islamnya ada di sampai akhir zaman. Kita langsung aja ke pemantik kita, yaitu Kak Fitria. Langsung aja kepadanya dipersilakan. Oke Kak, silahkan. Kak Fitria, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Nggak, kecil Kak suaranya Kak. Oh, kecil ya? Iya, kecil banget, Masya Allah. Imut nangis lah. Suaranya memang suaranya sedang tidak fit, lagi tidak fit. Jadi mohon maaf jika kecil, tapi yang jelas suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Insya Allah, Insya Allah. Oke, Kak. Dan mohon izin untuk semuanya, mohon maaf untuk semuanya. Saya tidak bisa on kamera karena hal lain, dan juga dilihat dari internet saya sekarang sedang tidak memungkinkan jika untuk on kamera. Mohon maaf.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup dan nikmat dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa nantinya, yaitu bertemu dengan Lailatul Qadar, di mana malam kemuliaan, malam yang penuh keberkahan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan junjungan kepada Nabiullah, Nabi akhirul zaman, sang revolusioner sejati, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah sehingga kita bisa menikmati indahnya dinul Islam sampai saat ini. Dan insya Allah kita adalah yang nantinya akan meneruskan perjuangan beliau, yang akan mengharumkan kembali Islam itu sendiri, insya Allah. Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sedikit mengulas buku tentang belajar dari negeri para nabi. Sebelumnya menyenangkan sekali apabila dalam setiap buku yang kita baca itu kita bisa memberikan ulasan atau memberikan pelajaran kepadanya. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, maka sampaikanlah ilmu itu. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walau itu satu ayat. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya baca dari buku Belajar dari Negeri Para Nabi ini. Buku Belajar dari Negeri Para Nabi yaitu salah satu buku yang dicetak dari penerbit buku-buku Islami, yaitu Proyumedia. Nah, yang ditulis oleh Edgar Hamas, yang terdiri dari yang memiliki ketebalan 242 halaman, yang dirilis tahun 2017. Dan dalam buku ini penulis itu membawa pembaca, terutama saya, membawa saya sebagai pembaca untuk merenungi peranan Mesir yang teramat besar di zaman dulu, yang lebih banyak tercatat di Al-Quran, melahirkan tokoh-tokoh dunia, para pahlawan muslim dan cendekiawan muslim lainnya. Kemudian membandingkannya dengan Mesir pasca 2011. Dan yang menarik juga dari buku ini adalah setiap bab dari buku ini selalu diakhiri semacam kutipan singkat. Dan buku ini terdiri dari 39 bab atau tema yang disampaikan oleh penulis sendiri. Sebelum memulai, ada kata yang menarik yang terdapat di buku ini, yaitu kalimat Iqra. Iqra adalah kata cinta pertama Allah kepada manusia sebelum dia menyatakan cinta-cinta yang lain. Dengannya, Allah hendak mendidik kita untuk mengilmu segala sesuatu agar di ujungnya terbit rasa cinta kepadanya, yang tumbuh bersebab ilmu dan kepahaman, bersebab rasa harap dan rasa taat. Jadi dalam buku ini itu mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu ketika kita ingin mencari sebuah ilmu atau ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Iqra. Bahkan bahkan perintah yang pertama kali turun untuk Rasulullah SAW adalah terkait membaca.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka dengan membaca kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Baik itu membaca sebuah buku, atau membaca sebuah sejarah, membaca pengalaman, atau membaca apa yang sudah Allah ciptakan kita, membaca keadaan sekitar. Itu juga termasuk dalam sebuah pembelajaran. Maka untuk itu, Masya Allah, ini komunitas literasi ya, itu menyediakan wadah itu untuk menjadikan kita langkah awal kita untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu yang kita inginkan. Nah, dari ilmu itu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang taat dan semakin dekat dengan Allah. Dengan adanya ilmu itu, maka rasa cinta dan rasa taat kita sangat lebih gitu kepada Allah itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kak, suaranya sedikit ini ya Kak, agak disaring. Nggak bisa ya, emang udah maksimal banget ya? Oh, ini udah maksimal sih. Oh, maksimal, oke. Kecil ya? Tadi ada yang bilang tersiup-siup katanya Kak, mungkin kurang jelas. Oh gitu. Coba ya sebentar. Ya, teman-teman jangan lupa ya menyimak dan persiapkan pertanyaannya. Sekarang masih kecil juga suaranya. Insya Allah. Udah cukup sih kalau aku ya. Cuma Udah jelas. udah jelas. Oke, mohon maaf ya. Sedikit mengganggu untuk suaranya. Oke, kita lanjut ya. Nah, awalnya untuk judul buku ini, saya itu mengira bahwa negeri para nabi yang dimaksud itu adalah beberapa negeri para nabi, tempat para nabi berasal gitu. Tetapi ternyata maksud dari penulis ini tak lain dan tak bukan adalah Mesir. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata Mesir? Apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata Mesir itu sendiri? Nabi Musa. Nabi Musa, oke. Atau dikenal dengan kampusnya ya, Al-Azhar, atau Sungai Nil, piramidanya, Laut Merahnya, atau hal-hal yang lain itu. Kak ada PPT yang buat aku share, bukan aku sih. PPT-nya nggak Kak? Tes Kak Fitri ya. Kak Fitriahnya keluar kayaknya jaringannya. Iya deh. Teman-teman ya, aduh Masya Allah banget. Jaringan itu menghambat kalau misalnya kalau udah jaringan susah ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Taruh. Bentar ya guys. Oke, maaf saya kembali. Tadi ada sedikit kesalahan. Oke, saya lanjut ya. Halo semuanya, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Balik lagi tadi dari buku belajar dari negeri para nabi. Itu pertama kali pembaca menyuguhkan quote yang enak banget. Quote ini ada dalam bab pertama yang berjudul Dari Rumah Sederhana Membawa Samudra Cita-Cita, yakni
wakafkan dirimu untuk Allah, biar Allah yang mengarahkan, biar Allah yang menjamin. Itu pesannya, insya Allah. Jelek banget di hati. Wakafkan dirimu untuk Allah, biar Allah yang mengarahkan, dan biar Allah yang menjamin itu semua. Wakaf itu kan sendiri artinya memperuntukkan bagi umum atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama. Maksudnya maknanya sih pendek, kalimatnya pendek, wakaf, katanya pendek, tapi memiliki makna yang luar biasa, juga manfaatnya insya Allah banget, apalagi mewakafkan diri kita untuk Allah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, negeri para nabi yang diceritakan dalam buku ini adalah sebuah negeri padang pasir yang dilalui oleh sungai yang tak pernah kering bernama Nil. Negeri ini adalah Mesir. Orang banyak menyebut Mesir sebagai induk peradaban, bahkan ibu dunia. Bukan hanya karena dia sudah berdikari sebelum bangsa Eropa, Asia, atau Amerika berdiri. Namun, di sana hiduplah seorang wanita yang digelari ibunda para nabi. Wanita soleha yang darinya lahir seorang nabi dan dari keturunannya lahir pembela agama lainnya. Wanita soleha itu adalah Siti Hajar, bunda Nabi Ismail alaihissalam. Banyak kisah di negeri Mesir. Ada anak-anak Musa, ada pula anak-anak Fir'aun dan keturunannya, ada keturunan sejati Salahuddin, ada cucu Zolim si Syawar, ada pula yang angkuhnya seangkuh Haman, dan di sana pula bertebaran kisah tentang ulama-ulama terkenal seperti Imam Malik dan muridnya, itu Yahya bin Yahya al-Laitsi. Untuk makna Mesir sendiri, kata Mesir itu sendiri memiliki makna. Itu terdiri dari 3 kata, Misri, mim, sod, dan ro. Nah, Mesir itu mengandung makna, mimnya mengandung makna masyakoh, artinya kesulitan. Kalau sod itu untuk sabar, yang artinya sobrun. Dan ro itu untuk rohah, artinya istirahat. Jadi makna Mesir itu kesulitan, kesabaran, dan istirahat. Apa aja sih maksud dari ketiga ini? Masyakoh atau kesulitan, kenapa dikatakan Mesir itu adalah memiliki makna kesulitan? Karena Mesir itu merupakan akumulasi dari berbagai kesulitan, seperti kesulitan ekonomi dan kesulitan psikologis atas adanya gesekan budaya tamu-tamu dari Afrika, Arab, pun Asia Tengah. Lebih dari 3.000 orang yang datang dari Indonesia untuk belajar di Al-Azhar, sedang kesulitan dan sabar itu ibarat 2 saudara kembar bagi jiwa pahlawan. Berbekal kesabaran, cobaan akan dihadapi dengan bijaksana. Dan di Mesir, kita harus bersabar dengan suhu yang tinggi hingga 45 derajat Celcius dan di musim dingin hingga minus 5 derajat Celcius. Jika bukan karena sabar, tentu mahasiswa Indonesia atau mahasiswa dari negara lainnya di Mesir akan pulang kampung. Makanya kenapa bisa dibilang dijuluki negara yang penuh dengan kesabaran. Dan mana rohah atau istirahat ini, seperti dikatakan Imam Ahmad, bahwa tiada istirahat kecuali kaki teladan menapak surga. Para pahlawan yang telah berjibaku dengan kesulitan-kesulitan, diiringi kesabaran, berhak untuk mendapatkan istirahat sejati di surga. Namun sebaliknya, karena kesulitan yang terhampar, tak sedikit manusia gugur dan menjadi mainan dunia. Jadi ketika di Mesir itu kita mendapatkan sebuah kesulitan, maka kuncinya adalah bersabar. Dari kesabaran itu maka kita akan mendapatkan istirahat yang benar-benar nantinya istirahat atau rohah yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya nanti di akhirat, di surganya. Makanya ketiga makna ini insya Allah untuk makna Mesir ini sendiri. Dan salah satu isi buku yang akan saya bahas itu terkait tadabur bangsa Mesir. Tadi maknanya sudah kita sama-sama ketahui, makna dari kata Mesir itu sendiri. Dan Mesir
terdiri dari 3 makna tadi, sabar, maka masyaqqah, sodnya sabar, dan rohnya adalah rohah atau istirahat. Tidak ada yang baru di atas bumi ini. Begitu pula pasang surut sebuah peradaban. Ketika ada satu negeri yang berjaya, negeri lain runtuh meluruh. Dan ketika negeri yang jaya melemah, tampil lagi negara lain sambil mengambil kejayaannya. Maka teramat penting memandang Mesir dari pasang surutnya. Melihat rakyatnya ketika bertakwa, apa yang mereka raih. Dan menilik masyarakatnya ketika bermaksiat, apa akibat yang mereka tuai. Dan mengapa Mesir? Mengapa buku ini membahas Mesir? Karena mereka peradaban tertua, silih berganti kuasa, dan banyak pelajaran yang tertabur di atasnya. Dan indah rasanya ketika kita semua bisa sama-sama mentadaburi dan menyimak keindahan mereka di masa lalu dan memasang mata memandang keadaan mereka saat berada di bayang-bayang kuasa zolim. Nah, belajar dari negeri para nabi ini akan terbentang di rekam-rekam jejak yang ditulis para ulama tentangnya. Pula akan ditemani seteguk fakta realitas bangsa Mesir di bawah kepemimpinan As-Sisi. Inilah negeri unik yang Allah sebutkan lebih dari 20 kali dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Penduduk Mesir dahulu adalah sebuah bangsa yang diberkahi manusia. Diabadikan kisah-kisahnya dalam berbagai catatan sejarah. Pameran kebaikan yang begitu gigih, pula pameran kejahatan yang begitu angkuh. Dan sedari dulu penduduk Mesir telah menggambarkan satu sunatullah. Ini menjadi highlight besar kita untuk kita semua. Nah, penduduk Mesir itu telah menggambarkan satu sunatullah. Apa itu? Kebenaran dan kebatilan akan selalu berperang. Itu akan selalu berperang. Kebenaran dan kebatilan akan selalu berperang. Tinggal kita mau milih yang mana yang akan menjadi pemenang. Apakah kebenaran dan apakah kebatilan? Itu jawaban ada di diri kita masing-masing, teman-teman. Maka sunatullahnya kebenaran dan kebatilan akan selalu berperang. Di negeri Mesir ini sudah memberikan dan mengabadikan kisah-kisah yang begitu luar biasa. Ada pameran kebaikan, pameran kejahatan sudah juga diceritakan. Nah, di dalamnya ada kisah Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Yusya bin Nun, Sarah, Hajar, Asiyah istri Fir'aun, Masyitoh, atau kisah-kisah yang lainnya juga ada diceritakan di keadaan di Mesir itu. Penduduk Mesir itu adalah orang yang paling mulia. Tangan mereka itu paling suka memberi, paling baik nasabnya, dan paling welas kasih kepada bangsa Arab secara umum. Itulah mengapa jauh hari sebelum menaklukkan Mesir, Rasulullah itu telah bersabda, ketika kalian menaklukkan Mesir, bersikaplah baik pada penduduknya, sebab mereka memiliki kesetiaan dan kasih sayang. Insyaallah. Ini benar-benar benar-benar ini ya, ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki hati yang mulia, memiliki akhlak yang baik, maka akan keciprat ke kita gitu. Benar ketika orang menyatakan apabila kita berteman dengan seorang yang penjual minyak wangi, maka harumnya akan tercium juga ke kita. Begitupun sebaliknya, apabila kita berteman atau bergaul dengan orang yang tukang besi ya, maka bau besi itu juga akan kecium ke kita gitu. Kayak ketika kita kata Rasulullah, ketika kalian menaklukkan Mesir, bersikap baiklah pada penduduknya, sebab mereka itu memiliki kesetiaan dan kasih sayang. Dan selain itu, penduduk Mesir juga memiliki pemahaman dalam tentang ilmu agama dan berbagai disiplin ilmu. Mereka itu cepat menangkap maksud, cepat memperhatikan kefasihan bicara, legit ketika menyapa, dan lembut dalam membersamai manusia. Sampai-sampai jika seorang asing itu hidup bersama mereka, dia bisa menjadi sefasih mereka, bisa sedekat gitu, sedekat
bisa cepat dekat dengan orang, selembut, dan juga bisa selembut mereka. Bahkan salah satu ulama besar yaitu Tajuddin Al-Fazari menyatakan bahwa siapapun yang tinggal di Mesir setahun lamanya akan mendapatkan akhlak mereka yang santun, lembut, dan baik. Jadi akan terlihat gitu akhlak sesungguhnya orang-orang Mesir. Dan bangsa Mesir itu dikenal di zaman keemasannya sebagai masyarakat yang memiliki daya saing tinggi, bergelora, dan memiliki daya pikat di bidang ekonomi. Penemuan-penemuannya itu dihasilkan, penemuan-penemuan banyak dihasilkan dari negara Mesir. Dan kitab-kitab besar yang ditulis itu oleh para ulamanya Mesir. Dan produksi hasil kebun juga begitu melimpah di delta Sungai Nil. Karenanya wajar jika saat itu Mesir menjadi negeri yang sangat kaya, bahkan jika dia mau ia bisa membuat negeri sendiri kalau umat muslimin bersatu dalam naungan kehalifan. Bahkan waktu itu ada apotik dan rumah sakit di jalanan Mesir. Dan juga lapangan kerja yang luas. Satu rumah sakit saja kala itu didatangi sekitar 4.000 orang dalam sehari. Masya Allah, 4.000 orang dalam sehari. Bukan 4 orang, tapi 4.000. Begitu banyak sekali ya. Dan setiap pasien yang telah selesai dalam pengobatannya diberi pakaian oleh pihak rumah sakit. Udah diobatin, dikasih pakaian lagi ya. Nggak cuma itu. Oleh pihak rumah sakit juga dicukupkan dengan uang yang bisa meringankan beban hidupnya selama beberapa waktu. Jadi setelah berobat itu dikasih pakaian dan juga dikasih uang gitu untuk memenuhi kehidupannya selama beberapa waktu. Insya Allah ya. Semoga di Indonesia ada rumah sakit yang seperti itu. Dan itulah Mesir, negeri sejuta karya di masa keemasannya. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana dengan Mesir, dengan penduduk Mesir hari ini pasca kudeta militer atas Presiden Muhammad Mursi. Bangsa Mesir hari ini itu sedang lupa sejarah mereka. Mereka itu merasa pesimis melihat masa depan, canggung bergaul dengan warga dunia lainnya, dan mereka merasa sedang dipermainkan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan kebebasan yang mereka nanti selama berpuluh-puluh tahun belum juga mereka dapatkan. Malah hari ini semakin dibungkam. Dan itu sangat mempengaruhi sikap mereka dalam kesehariannya. Dan saking ketidaknyamanannya masyarakat Mesir, ada salah seorang yang bernama Noha Bakar itu menulis di akunnya, di Facebooknya, status di Facebooknya itu dengan mengatakan, Mesir bukanlah ibu kandungku, Mesir adalah ibu tiriku. Nah, maksud dari ibu tiri di sini ada dalam istilah yang ada di cerita rakyat Mesir adalah seseorang yang sangat jahat. Jadi saking jomplangnya kehidupan Mesir yang dulu sama yang sekarang gitu, sampai-sampai Mesir dijuluki ibu tiri. Dan dan selain itu yang dialami oleh warga Mesir sekarang ialah di wilayah selatan Mesir dan daerah Sinai itu tidak merasakan hasil kemajuan yang dicapai kota-kota besar di Mesir. Penganggurannya mencapai 9,7%, yang banyak didominasi oleh para sarjana, dan tingkat korupsi bahkan berada di angka kritis, yakni peringkat ke-80 dunia. Dan juga kini 2 dari 3 orang Mesir berada dalam usia yang produktif, yakni sekitar 30 tahun ke bawah. Dan setiap tahun ada sekitar 700.000 sarjana baru yang lulus dari universitas. Namun ironisnya hanya ada 200.000 lapangan kerja baru yang bisa menampung mereka. Terus pertanyaannya 500.000 orang kemana? Gitu. Menjadi seorang pengangguran berarti ya. Nah, tidak mendapatkan lapangan kerja. Hanya mendapat lapangan kerja tadi 200.000 orang saja.
Dan semua ini disebabkan karena Mesir kehilangan pengaruhnya di wilayah Arab semenjak penguasa baru memimpin mereka. Pernah sejatinya setelah revolusi, mereka melesat jauh dengan proyek ekonomi yang hebat di bawah kepemimpinan yang adil. Namun, kini semua itu berubah setelah kudeta militer. Nah, dan di tahun 2004, ada sekitar 266 aksi demonstrasi rakyat. Kemudian meningkat di tahun 2008 menjadi 630 kali. Meningkatnya 630 kali. Berapa tuh 630 kali 266 aksinya? Masya Allah. Bahkan di tahun 2010, itu dalam sehari, satu akun media bisa memberitakan lebih dari 5 agenda unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah. Dan hari ini, ekonomi Mesir itu begitu lemah. Jangankan bagi warga Mesir, bagi orang yang menjadi tamu di negeri ini pun sangat merasakan dampak dari ekonomi Mesir yang kian hari kian menyusut. Harga dagingnya meroket, tarif angkutan umumnya naik setiap bulan, tapi tak terkecuali harga beras. Semua ini bukan disebabkan rakyat Mesir yang malas, bukan. Atau rakyat Mesir yang susah bekerja, bukan. Tapi semua ini serentak berhubungan dengan siapa yang memimpin mereka. Siapa yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan sang penguasa. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa negeri-negeri Islam kini itu sedang mencoba memanjat lagi menara kemenangannya. Setelah sekian lama terluka di balik awan mendukung kemunduran, badai kebodohan menghempas dunia Islam hingga terkilir sendi-sendi umat ini. Kemudian tergeletak di jalan besar peradaban. Benar, kata Imam Malik, umat ini tiada akan berbangkit kecuali dengan tangga-tangga yang telah dilalui oleh generasi awal mereka. Benar, terlebih yang sangat tersurat, Mesir, ia telah mencoba semuanya. Semua sudah dirasakan oleh Mesir. Negara yang liberalisme sudah dirasakan, komunisme juga sudah, diktator sudah, sosialisme sudah, dan ternyata negeri ini makin terpuruk. Ketika sampai pada satu kesimpulan bahwa Islamlah jalan keluar itu. Ada saja yang belum mengerti, kemudian menghadang jalan mulian ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika ada negeri yang Islamnya maju, Islamnya sedang berjaya, maka ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan itu, menghancurkan kemajuan Islam. Kayak di negeri Mesir ini semuanya sudah dirasakan. Kejayaan Islamnya yang Masya Allah pernah dirasakan. Terus negara yang liberalnya sudah, komunisnya sudah, diktatornya sudah, atau yang sosialismenya sudah, dan yang lainnya sudah pernah dirasakan Mesir semuanya. Kayaknya salah satu jalan keluarnya adalah Islam. Bagaimana kita bisa memenangkan kebenaran, memenangkan adanya Islam. Tadi highlightnya kebenaran dan kebatilan itu akan selalu berperang, akan menjadi saingan. Tapi bagaimana kitanya? Apakah kita mau memenangkan kebenaran atau justru malah kebatilan? Dan untuk saat ini ya bisa dikatakan kebatilan sedang berusaha untuk menjadi pemenang. Tapi kebenaran itu nanti suatu saat akan berjaya untuk selamanya. Dan belajar dari negeri para nabi ini, semoga kelak segenap lapisan negeri Islam di dunia kembali berjaya. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sebenarnya sih masih banyak sejarah menarik yang diceritakan di buku ini. Ada tentang Napoleon Bonaparte, ada terusan Suez, ada patung Liberty, ada Palestina, ada juga Gelora Muda Mesisir yang menakjubkan. Tapi mungkin tidak bisa dijelaskan semuanya atau disampaikan semuanya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya bukunya. Kalau nggak ada bukunya silahkan beli, ditabung uangnya. Kalau nggak bisa, kalau belum ada bukunya. Oke. Dan terakhir mungkin yang menarik dari buku ini ada salah satu kutipan yang menampar banget.
yaitu kutipan akhir ya, yang saya tutup sebagai pungkasan, kita hanya mesti lebih rajin mengasah mata hati. Selamat bertadabur, selamat mengumpulkan hikmah terserah. Jadi kita sebagai seorang pembelajar, bagaimana kita bisa lebih rajin mengasah mata hati, lebih rajin mengasah semua sesuatu hal. Bisa dikatakan semua kejadian itu bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Entah itu kebaikan yang kita dapatkan atau keburukan, semuanya kita dapat bisa mengambil ibrahnya. Dan selamat bertadabur, selamat mengumpulkan hikmah yang terserah. Jadi kumpul rahilah hikmah-hikmah yang ada yang nantinya akan menjadikan kita sebagai seorang pembelajar, dan itu menjadi sentuhan-sentuhan buat hati kita. Mungkin dan dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada segala kekurangan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Masya Allah, barakallah banget. Di bulan suci Ramadan ini kita dalam pemateri kita ini menyampaikan sebuah kesan-kesan yang sangat yang sangat bermakna sekali. Apalagi dari judulnya udah tertarik gitu kan. Belajar dari negeri para nabi, subhanallah banget ya. Di sini saya terenyah. Jadi kalau buku ini enak ya cara dibacanya, cara dipahaminya, karena gimana ya, cara bahasanya itu kayak Ustadz Salim Filah kalau nggak salah. Bener nggak, Kak? Halo, Kak Fitri ada? Benar. Ya kan ya? Ada. Jadi kita kalau terkadang ada kan ya buku yang mungkin sedikit berat untuk kita dipahami gitu. Kalau buku ini yang Ana tahu sih ya gitu. Gaya bahasanya sih nggak jauh dengan Ustadz Salim Filah ya kalau nggak salah. Dan kalimat pembukanya itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, yaitu kalimat Iqra al-Maha gitu kan, artinya itu kayak bacalah gitu kan. Yang dimana ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra gitu ya, bacalah. Iqra salah satu kata cinta ya tadi itu ya. Kata cinta pertama Allah kepada manusia. Masya Allah banget ya. Jadi sebelum Allah menyatukan cinta-cinta yang lain, ya kita menyatukan cinta kita kepada Allah. Nah, dengan Allah mendidik kita, ini aku mengutip dulu ya kalimat-kalimat yang tadi, subhanallah banget, karena terinspirasi, subhanallah banget ya. Emang ya benar, cinta yang hakiki itu adalah cinta kita kepada Allah gitu Kak. Kalau kita benar cinta kepada manusia, nggak akan menjamin untuk selamanya ya kan. Oke, lanjut ya. Ini mengilmu segala sesuatu agar tujuan kita terbit rasa. Cinta kepadanya untuk tumbuh bersebab ilmu, kepemahaman, bersebab harap dan rasa taat. Subhanallah banget ya. Itu kalimat yang kita ambil dari awal, yang Iqra ya. Di membaca setiap lembaran ilmu, baik kayak mendeguk air yang segar ya di tengah padang pasir ya. Di Mesir itu kan ini ya begitu gersang gitu kan. Tapi sebuah yang dimana suatu peradaban yang sangat bersejarah banget teman-teman. Ya kisah zaman Nabi Musa ya, Sungai Nil aja sekarang masih terbentang luas gitu teman-teman ya. Merupakan sirat dalam sanalah negeri dengan hikmah berjuta-juta tempat peradaban manusia. Pertama kali ya salah satunya kita ada bersejarah Sungai Nil, legendaris banget kan ya di sana tuh, kayak mengalir di setiap nadi sejarah ya, sampai disebut dengan Sungai Merah di sana kan ya, karena di sana adalah tempat tumbangnya Raja Fir'aun, Masya Allah ya.
Oke teman-teman, dari sini mungkin ada yang mengganjal dari hati ke hati kalian untuk ini belum terulas semua ya. Maksudnya mau bertanya, mau mengulas kepada teman-teman itu silahkan. Tes. Oke teman-teman yang mau nanya atau enggak, ini harga bukunya berapa Kak gitu ya? Berapa Kak Fitria harga bukunya? Berapa ya? Saya lupa. Saya ini pas book fair kemarin. Oh ya, apa-apa dapat apa jangan dapat hadiah gitu. Enggak sih, ini dibeli. Kayaknya enggak nyampe 5. Enggak, Saya enggak nyampe 50-an. oh iya, murah ya. Biasanya kan buku ini tuh lebih kayak apa ya? Paling kecil 85 gitu, 80 kayak gitu. Kan biasa pas bukber dapat diskon. Oh iya, Masya Allah ya. Berarti untuk tempat ada, misalnya tempat pembelian bukunya itu ini nggak Kak? Maksudnya khusus apa emang udah beredar ke Shopee, Tokopedia, terus Itu apa lagi? sepertinya sudah ada. Sepertinya sudah ada. Udah ya, udah kemana-mana. Teman-teman yang mau minat mau beli, tinggal silahkan ke Shopee. Subhanallah banget ya, apa namanya, dari apa ya, kalau saya sih baru baca, baru tahu gitu ya buku ini, karena lebih kayak lebih membaca motivasi. Oke nih ada pertanyaan, bentar ya, sorry agak lelet. Aduh mana sih? Oke, dari Nur Hanifah. Apa sih hikmah yang bisa diambil dari buku tersebut, Kak, buat mahasiswa Indonesia? Ya bener banget ya, Indonesia kan sedikit apa-apa pengen instan gitu kan. Ya pengen apa namanya, pengen pinter tapi nggak mau berjuang dulu. Padahal kan kita harus belajar dulu ya, susah payah gitu. Cuman kebanyakan Indonesia kan lebih lebih apa ya, produknya lebih membuat konten-konten yang nggak jelas, nggak maksudnya dari sebagian itu ya. Kan ada yang nggak jelas viral gitu kan. Kalau di luar negeri kan kalau misalkan emang dia berkualitas gitu kan, baru viral gitu. Kalau di Indonesia beda gitu kan. Yang COVID aja mak dia masuk-masukin ya. Oke Kak, itu Kak pertanyaannya apa nih kata si Hanifah tuh? Apa sih hikmah yang bisa diambil dari buku tersebut Kak buat mahasiswa Indonesia? Wah, Masya Allah banget pertanyaannya. Kepada Kak Fitriah dipersilakan buat menjabarkan Kak. Kak Fitriah, ada? Apa kurang jelas ya? Apa sih hikmah yang bisa diambil dari buku tersebut Kak buat mahasiswa Indonesia? Dia ada nggak ya?
Mungkin sinyal ya, jadi tapi ada di sini. Kak Fitriah, dipersilahkan untuk menjabarkan pertanyaan dari Kak Hanifah. Oh, udah keluar komentarnya. Udah keluar ya? Hmm. Ya, kalau menurut Ani pribadi ya, Ana sih jujur belum begitu banyak membaca buku tentang buku ini gitu kan. Tapi kalau dari gambaran yang dimana kita itu lebih banyak lagi belajar gitu kan, lebih banyak lagi mencari ilmu. Dan di sini bukan hanya sekedar kita hanya belajar gitu ya, cuman ya gue bisa nih belajar ke Mesir gitu kan, tapi kita tuh bagaimana mengaplikasikan ilmu itu kepada diri kita dan diamalkan kepada orang lain. Misalnya di apa namanya, di apa lagi diaplikasikan lagi kepada orang lain kayak gitu. Nah di sini juga kita belajar sebuah tentang sejarah ya, sejarah yang benar-benar apa ya, tersirat gitu ya. Ya salah satunya sejarah sejarah tentang Nabi Musa ya, di mana di sana banyak peristiwa dan apa namanya, peristiwa yang begitu menakjubkan gitu kan. Apa namanya, ketika Nabi Musa berinteraksi dengan Allah langsung gitu kan. Terus ketika apa Raja Firaun tumbang gitu kan. Dan bahkan ketika Nabi Musa itu hampir mau dibunuh gitu kan, waktu pas lahir, karena kan pas di zaman Firaun itu sebuah apa ya, yang lahir yang laki-laki itu rata-rata kan dibunuh gitu kan, dia dihanyutkan ke sungai, sampai akhirnya dia tuh ketemu dengan istri Nabi istri Nasr istri ini si Firaun ya, akhirnya tapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, beliau tidak jadi dibunuh.
Oh, Masya Allah. Ini udah dari tadi ya pertanyaannya. Oke, mohon maaf. Eh, apa sih hikmah yang bisa diambil dari buku tersebut buat mahasiswa Indonesia? Oke. Balik lagi tadi dari kata pengertian dari kata Mesir itu sendiri. Yang pertama kesulitan, yang kedua sabar kesabaran, dan yang terakhir itu rohah istirahat. Nah, motivasinya ya hikmah yang bisa diambil mahasiswa Indonesia. Jadi ketika kita mencari sebuah ilmu, maka walaupun kita mendapatkan sebuah kelelahan atau tadi kesulitan, maka bersabarlah untuk menghadapi semua kesulitan itu. Nah, dari kesabaran itu nanti akan mendapatkan predikat yang benar-benar kita dapatkan. Itu kita akan berleha-leha nantinya, akan beristirahat yang benar-benar istirahat yang sesungguhnya, nantinya akan di surga. Karena bekal bagi penuntut ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah itu berkata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Saumbika an tafsiliha bibayan zakaun. 6 perkara yang akan saya beritahukan kata Imam Syafi'i. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Kecerdasan di sini ada kita menyiapkan bekal kita, ilmu kita, atau kita bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua hirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Ketika tadi mendapat kesulitan, maka kita harus semangat untuk terus bersabar. Dan yang ketiga ijtihad, sungguh-sungguh. Ini udah komplit banget ya, sudah kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh. Dan berikutnya dirhamun, berkecukupan, sohbatun, bersahabat atau belajar, sohbatun ustadin, atau bersahabat dengan belajar dengan ustadz. Maksudnya di sini belajar dengan orang yang lebih tahu. Kayak ketika kita ingin mengetahui segala sesuatu, maka bertanyalah ke orang yang lebih paham, orang yang lebih mengerti, gitu maksudnya. Dan terakhir itu buat tulu zamanin, membutuhkan waktu yang lama. Ini titik terakhir. Menuntut ilmu itu tidak bisa sehari 2 hari atau 3 hari ya udah cukup. Karena misalnya kita masuk ke kampus Al-Hikmah misalnya udah lulus ya udah nggak usah berilmu lagi, nggak usah mencari ilmu lagi. Bukan. Kan talabul ilmu fardhatun talabul ilmu minan nahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Ilmu itu jangan dituntut ya. Maksudnya belajarlah, mencarilah ilmu dari rahim ibumu atau dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi ilmu itu dari setelah kita melahirkan, setelah kita paham, setelah kita dilahirkan maksudnya, dan kita paham mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa mengambil ilmu dari situ. Kapan selesainya kita menuntut ilmu? Sampai nanti Allah memanggil kita kembali gitu. Mungkin itu sih sedikit hikmah ya, atau motivasi yang bisa diambil dari buku tersebut untuk kita semua, khususnya untuk para pemuda. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lain jika ada yang ingin menambahkan. Nah, teman-teman, mungkin yang lain masih mengganjal atau memang udah khatam gitu ya bukunya. Udah khatam bukunya, silahkan kasih pemulasan. Ada yang bertanya lagi, teman-teman? Jadi silahkan ya teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan juga pendapatnya silahkan, karena di sini Ana bukan ini ya, Ana bukan pemateri khususnya. Nah, di sini sebagai pemantik saja. Pemantik kan kayak ini apa namanya, yang memulai untuk mengajak diskusi gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang ada yang ingin apa namanya, dijelaskan ya silahkan.
Afwan Nurul, itu masih di mute. Oke teman-teman, sebelum closing statement, apakah ada gitu ya masih yang mengganjal gitu sebelum takutnya nanti kalau udah tutup, wah aku mau bertanya nih, udah tutup kayak gitu. Jadi mempersilahkan atau berdiskusi tambahan. Jadi itulah ya teman-teman ya tentang Mesir, Masya Allah ya. Mesir, tentang sejarah antara Mesir dengan Indonesia itu juga ada masa lalunya, maksudnya ada bersejarah juga. Karena Mesir juga salah satu apa ya, salah satu negara yang apa ya menjadi salah satu negara yang menjadi kedaulatan negara Indonesia kayak gitu. Emang salah satunya juga Palestina. Jadi orang-orang Timur Tengah itu juga alhamdulillah membantu kedaulatan Indonesia. Bayangkan teman-teman, insya Allah banget. Jadi ada sejarahnya antara Mesir dan Indonesia. Dan dengan pusatnya peradaban itu dulu ya di zaman di zaman di zaman apa ya Misri, Syekh Misri bukan. Sebelum kudeta itu Masya Allah banget ya. Maksudnya corak peradaban dalam mencari apa nih? Oke. Oh Kak, masih ada pertanyaan nih Kak. Aku bacakan ya. Dari Nesi Fadilah Hati. Apa yang menyebabkan keamanan Mesir menjadi lemah saat raja-rajanya meninggal? Bedanya Sphinx sama piramida apa Kak? Terus itu apanya? Terus isinya apa? Penasaran. Kak Fitria, apakah mendengar? Sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan sejarah Mesir pada orang lain agar mudah dipahami tentang Mesir? Iya benar. Karena sejauh ini kalau kita lihat ya, mereka lebih mengenalkan oh ya K-pop nih K-pop gitu, Korea. Silakan Kak menjawab pertanyaan dari Ustina Nesi. Oke, dari yang paling bawah dulu ya. Oke, sebentar, maaf. Oh iya, sorry. Ini maaf ya, ya Allah. Tadi dua pertanyaan ya, Fatin Intan. Nanti ya buat Kak Fatia Intan. Anda langsung baca di bawah tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti jika ada kurangnya silahkan teman-teman bisa menambahkan ya. Untuk yang dua yang sebagai anak muda apa yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan sejarah Mesir pada orang lain agar mudah dipahami, lebih khususnya sejarah Mesir ya. Sesungguhnya kalau bisa dikatakan sejarah memang untuk anak pribadi itu sangat sulit sekali untuk anak mudah sangat sulit untuk anak bisa memahaminya. Kayak anak memilah-milih buku, mana buku sejarah yang sangat santai pembahasannya atau yang anak muda banget gitu. Mana sejarah yang kan karena ada sejarah tuh pembahasan sejarah yang itu tuh berat sekali gitu pembahasannya. Ada yang bikin susah dipahami gitu untuk yang apalagi yang kurang suka dengan sejarah gitu. Makanya untuk anak sendiri bagaimana kalau anak ya apa yang bisa kita lakukan untuk mengenal sejarah Mesir atau sejarah-sejarah yang lainnya ya khususnya. Kita cari buku buku yang itu ringan dibaca atau mudah dipahami oleh kita khususnya anak muda. Terus kita ya kalau misalnya kita ingin mengenalkan, udah kita kasih referensi aja ke temannya atau kita hadiahkan aja buku itu ke teman kita. Atau dari kisah-kisah itu gimana Mas? Dari
cerita-cerita yang sudah teman-teman dapatkan, misalnya kisahnya Nabi Musa, Fir'aun, atau kisah-kisah yang lain, itu nanti teman-teman menceritakan kisah mereka, terus nanti kayak langsung ke Mesirnya gitu, kayak kayak dikaitkan dengan Mesir itu sendiri. Nah, kalau menurut Ana sih gitu. Allahu a'lam bishawab. Terus bedanya piramida dan spin ya. Kalau piramida dan spin itu sama-sama ikon utamanya pariwisata Mesir ya, yang terletak di Giza. Kawasannya sudah menyatu dengan Kairo. Kalau piramida itu umumnya digunakan sebagai makam raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Firaun. Nah, dan zaman dulu piramida itu sering dijadikan sebagai sasaran penjarahan dan perampokan makam karena para raja membawa harta kekayaannya ke dalam kubur itu. Dan piramida Agung Giza juga adalah bangunan utama dari kompleks bangunan makam yang terdiri dari 2 kuil untuk menghormati Khufu dan 3 piramida yang lebih kecil itu untuk istri Khufu, dan sebuah piramida satelit yang lebih kecil lagi berupa lintasan yang ditinggalkan, dan makam-makam mastaba berukuran kecil di sekeliling piramida para bangsawan. Nah, itu kurang lebihnya kalau piramida. Sedangkan spin merupakan salah satu spin itu adalah patung monumental. Kalau piramida itu tadi sasaran piramida itu makam-makam raja Mesir, biasa dikenal dengan sebagai makam raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun. Kalau Mesir itu kalau spin itu patung singa yang berkepala, atau tadi spin bisa dikatakan sebagai spin itu dianggap sebagai penjaga makam kerajaan atau kuil oleh orang-orang Mesir kuno. Dan spin itu terletak di dataran tinggi Giza di pinggiran Kairo dan merupakan bagian dari kompleks piramida kuno Giza. Itu kurang lebihnya. Terus bisa dipahami nih sih Fadilah. Maaf. Ukhti Nesi Fadilah Haki, bisa dipahami kedua jawaban dari dua pertanyaannya. Ada yang terakhir ya. Ya, gimana Ukti Nesi? Sedang dicerna. Sedang dicerna. Ya. Ini Masya Allah ya, kayaknya orangnya benar-benar Dan penelitian. spin itu patung monumentalnya, bisa dikatakan patungnya, atau patung kerajaan pertama yang benar-benar kolosal di Mesir. Itu spinnya. Nah, dikenal sebagai The Great Spin of Giza. Itu kurang lebihnya bedanya spin sama piramida. Terus yang terakhir, apa yang menyebabkan keamanan Mesir menjadi lemah saat raja-rajanya meninggal? Balik lagi tadi, sebenarnya bukan warga masyarakatnya yang tidak bisa atau tidak mampu, tapi dilihat siapakah pemimpinnya, siapakah kawan jalannya untuk memajukan Mesir itu sendiri. Nah, dibalik lemahnya Mesir sekarang itu karena pemimpinnya, bukan karena masyarakat Mesirnya, karena pemimpinnya yang tidak menerapkan aturan-aturan sebelumnya gitu, sehingga keadaan Mesir yang sekarang itu sangat jomplang sekali sama keadaan Mesir yang lalu gitu. Itu balik lagi siapa yang memimpin dari negara itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Silahkan ditambahkan teman-teman yang lain.
Gimana kepada Nancy? Apakah sudah melengkapi isi hati pertanyaan ini? Paparan ini? Masya Allah, jazakillah khair. Oke, Masya Allah. Kayaknya sudah ini. Kak, satu lagi ya Kak, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kak Fitya Intan. Jadi pertanyaan seperti ini. Oke. Izin bertanya, apabila ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir, subhanallah, dan kondisi Mesir saat ini bakal apa perlu disiapkan untuk menghadapi kondisi tersebut? Jazakillah khair kasiran, Kak. Oke, silakan Kak Fitya. Halo, Kak Fitria, apa ada? Cepetan bacanya. Iya, halo, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Kak, ada banget nih dari Kak Fatia Intan. Izin bertanya, apabila ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir, kayaknya emang pribadi dia sendiri kali ya mau ke Mesir. Dengan kondisi Mesir saat ini bakal apa perlu disiapkan untuk menghadapi kondisi tersebut? Itu Kak pertanyaannya. Bismillah ya. Ini ada diceritakan di dalam buku ini, dari rumah sederhana membawa samudera cita-cita. Mungkin siapa yang bertanya? Fatia Intan ya, dari Indonesia yang ingin bercita-cita kuliah ke Mesir. Apa bekal? Bekal apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi kondisi tersebut? Balik lagi tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bekal untuk mencari seorang penuntut ilmu tadi itu ada 6. Nah, yang pertama kecerdasan, dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh, dan yang terakhirnya tadi belajarlah kepada ustadz atau kepada orang yang lebih memahami. Jadi bekal itu tetap harus kita bawa. Nah, terus kaitannya dengan keadaan Mesir saat ini. Jadi di sini Masya Allah ya diceritakan. Jadi Kak Edgar Hamas ini ingin kuliah ke Mesir, dan sekarang sudah ya. Sebelumnya itu gurunya menyatakan orang tuanya menyatakan, saya wakafkan anak-anak saya kepada Allah, saya berikan mereka kepada Allah, biar Allah yang mengantarkan mereka mimpi-mimpi mereka. Saya serahkan mereka kepada Allah agar Allah pilihkan takdir mereka, supaya kelak umat banyak mengambil manfaat dari ilmu mereka. Nah, itu yang dikatakan oleh orang tuanya ke beliau. Dan di sini dikatakan juga, kamu banyak menulis, Masya Allah, semoga Allah melahirkan Bukhari baru dari generasi kamu. Sebab saya sangat iri ketika membaca lembaran-lembaran hadis, hampir di setiap hadis saya jumpai nama Imam Bukhari. Sungguh saya iri padanya, karyanya dinikmati manusia sejagat dan dipelajari umat setiap zaman, Masya Allah. Jadi di sini yang bisa kita ambil itu ketika kita ingin melanjutkan pendidikan ke negeri yang mungkin itu sangat berbeda jauh dengan kita, dalam artian kondisinya dan lain sebagainya, yang tantangannya itu juga jauh lebih besar yang kita rasakan di Indonesia, maka yang pertama niatnya ya udah, saya wakafkan diri saya untuk Allah. Lagi ke situ, saya berikan semua jiwa dan raga saya untuk Allah. Dibilang hidupku dan matiku untuk Allah gitu ya. Udah, apapun yang terjadi nanti saya serahkan. Itu yang pertama, niatnya. Yang kedua ya, kita harus mengetahui sebelum kita pergi, ya udah kita harus ini dulu, cross check dulu apa aja sih yang sedang kekurangan di Mesir, misalnya yang sedang terjadi di Mesir, yang sedang dialami oleh Mesir. Nah, cari tahu semua itu nanti sebelum kita kesana, kita siapkan gitu. Oh, ternyata ketika nanti keadaan Mesir seperti ini, saya harus melakukan seperti ini. Ketika keadaannya seperti ini, berarti saya harus melakukan ini dan itu. Jadi sudah disiapkan semuanya.
Dan yang berikutnya itu, jadi intinya sebelum pergi itu kita menyiapkan bekal dulu, ilmu dulu. Balik lagi tadi, bekal penuntut ilmu itu ada 6 yang diingatkan oleh Imam Syafi'i untuk kita. Dan mungkin yang berikutnya itu restu orang tua lah ya, itu yang paling utama. Minta doalah kepada orang tuamu, minta restulah kepadanya, karena doa orang tua itu adalah doa yang benar-benar Masya Allah banget, yang itu tidak ada penghalangnya gitu, apalagi untuk anaknya seorang pendidik. Nah itu mungkin kurang lebihnya bekal apa yang perlu disiapkan gitu ya, menurut Ana. Allahu a'lam bishawab. Ya, subhanallah banget ya, menarik banget pembahasan hari ini. Membuka agar cakrawala kita tuh mencari ilmu bukan hanya sebatas di UGM, di UI ya. Ternyata untuk keluar negeri juga, subhanallah ya, apalagi di pusat peradabannya. Insya Allah sangat luar biasa. Oke, masih ada yang bertanya nggak? Tarik guys, cek dulu. Ya, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, ya kita banyak-banyak berdoa ya, yang niat-niat kita yang mudah-mudahan yang mau ke Mesir, ya Masya Allah banget, aku mendukung, mudah-mudahan kita berangkat bareng, amin. Ini ya, mudah-mudahan terlaksana. Dan jangan lupa juga tuh yang tadi Kak Fitri sampaikan ya, pertama niat, dan bekal-bekal kita mencari ilmu, cek juga keadaan di sana, jangan lupa teman-teman ya. Terus karena kita juga harus prepare kayak gitu. Misalkan apalagi keadaan dengan lockdown ya, ibaratnya kita mau keluar gini aja nih, Indonesia mau pulang kampung aja nggak boleh gitu, mudik aja nggak boleh, tapi kalau jalan-jalan boleh, kan kita aneh banget kan kayak gitu. Tapi kalau ada warga asing ke Indonesia boleh gitu kan, ini udah prosedurnya udah nggak jelas. Itulah pemerintah Indonesia yang saat ini ya, subhanallah, sangat berapresiasi, yang sangat luar biasa, nggak jelas. Dan terakhir ada teman-teman, jangan lupa ini pasti khususnya yang mau ke luar negeri ya, minta restu orang tua gitu kan. Tapi kalau udah punya suami, minta restu suami. Tapi kalau biasanya bareng-bareng ya, intinya minta restu sama orang tua kalian masing-masing untuk benar-benar lancar, minta doanya, mudah-mudahan sukses gitu ya teman-teman. Dan satu lagi nih kak aku mau nanya, ada aja ya orang yang benar-benar niat buat luar negeri untuk emang berniat belajar, tapi ada kehendak orang tua yang kurang setuju gitu. Nah, ada nggak pendapat kayak gini, misalnya apa gitu, Kak Fitri ya? Udah selesai pertanyaan. Udah nggak sih orangnya? Oke, jadi tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf. Kan ada ya, kurang. ada yang maksudnya orang yang mau kayak belajar, sedangkan belajar itu kan wajib ya gitu kan. Tapi mungkin dari pihak orang tua tidak mengizinkan gitu, karena mungkin terlalu jauh gitu. Ada nggak, maksudnya kalimatnya apa pertanyaannya? Masih muter-muter. Apakah harus tetap pergi atau tetap di Indonesia gitu? Ya sih gitu. Apakah misalnya padahal di situ ada misalkan buat beasiswa nih. Oke. Gini. Kan Saya coba menjawab ya. Masih ada pertanyaannya, Nurul? Ya udah enggak Kak, cukup kan. Udah bisa dipahami ya, insyaallah. Insyaallah. Oke, bismillah. Kalau misalnya kita pengen keluar negeri misalnya, atau ke kampus yang kita impikan, tapi orang tua kita tidak merestui gitu, tidak menyetujuinya. Padahal menuntut ilmu itu adalah kewajiban gitu ya, tadi kurang lebih pertanyaan. Oke. Menuntut ilmu itu memang kewajiban, suatu kewajiban. Tapi tempat menuntut ilmu itu bukan cuma 1 atau 2. Itu di mana-mana kita bisa menuntut ilmu. Tidak hanya di kelas, di luar kelas pun bahkan
Ustadz Faris Beki itu sering mengatakan ke kita kalau lagi di kelas tuh, eh, Seriusan? ilmu yang ada di bangku kelas itu cuman 20%. Sisanya 80%-nya itu adalah di luar dari kelas. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan sebuah ilmu itu dari mana saja. Kan jangan sampai kita merengek-rengek nih, pengen ke kampus ini, ke kampus itu, atau kita pengen ke luar negeri tapi orang tua tidak kita restui. Mending kita nggak usah ke ke kampus itu daripada kita tidak direstui gitu. Karena kalau misalnya orang tua kita tidak merestui, ya sudah, nanti kita tidak tahu perjalanan kita seperti apa. Yang jelas tempat menuntut ilmu itu banyak, bukan 1, 2, 3. Tidak hanya di kelas, malah di luar kelas pun, misalnya mungkin teman-teman dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam lingkungan hidup teman-teman, itu semuanya ilmu. Bisa kita dapatkan ilmu itu. Nah, intinya ya tetap yang diarahkan oleh orang tuamu gitu. Kecuali orang tua kita menyuruh kita dalam hal keburukan atau kejahatan, ya kita bisa membantahnya. Tapi selagi orang tua kita menyuruh kita dalam hal-hal kebaikan, bukan berarti orang tua kita tidak dengan kita tidak direstui keluar atau ke kampus impian kita, bukan berarti orang tua kita tidak menyuruh kita untuk kuliah. Tetap menyuruh kuliah, namun tempatnya tidak disukai oleh kita ya gitu maksudnya. Tetaplah mengikuti, kalau menurut saya pribadi yaitu tetaplah mengikuti apa yang disarankan orang tua antum semua. Dan lagi-lagi tempat menuntut ilmu itu bukan cuma 1 atau 2, 3 tempat menuntut ilmu itu banyak. Mau itu di kampus yang bermewah-mewah pun, tapi ketika kita masuk di dalam situ kita tidak mendapatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya, ya percuma gitu. Walaupun kita masuk UI nih, tapi kita nggak sungguh-sungguh gitu belajar di UI, ya percuma aja. Ngapain masuk ke kampus yang mewah-mewah atau yang masuk kampus yang terkenal tapi kitanya gitu-gitu aja gitu kualitasnya, ibaratnya gitu. Allah alam bisawab. Masya Allah, tersentuh ya hati dan jiwa dan pikiran kita. Jadi membangkitkan suatu rasa yang kita tuh benar harus menjada-wajada lagi untuk mencari ilmu. Masya Allah ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Inilah tema yang kita ulas dari pemantik kita, belajar dari negeri para nabi, subhanallah. Membuka ya, bahwa kita terus belajar semangat lagi, mengulas lagi, dan semangat untuk pergi ke luar negeri. Dan nanti bareng ya, yang mau ke luar negeri bareng aku. Oke, mungkin cukup ya? Cukup apa mau next? Mau lanjut? Kita lanjut ke luar negeri. Oke Kak, apa namanya? Kita langsung ke closing statement aja kali ya. Sebelum ditutup, Kak Fitri ya. Oke, siap. Bismillah. Closing statementnya itu tadi satu highlight yang bisa kita ikuti atau yang kita bisa tahu bahwa kebenaran dan kebatilan akan selalu berperang. Jadi bagaimana peran kita? Apakah kita ingin memenangkan kebenaran itu sendiri atau kebatilan itu sendiri? Di negara Mesir itu sendiri, negeri Mesir itu merupakan negeri yang penuh dengan kekayaannya. Setiap hikmah kehidupan ada di dalamnya. Dari manusia yang sejahat dan sedurhaka seperti Firaun ada, sesombong Korun juga ada di sini. Juga manusia mulia seperti Nabi Musa juga ada. Pembebas Al-Quds Salahuddin Al-Ayyubi juga ada di negeri Mesir. Dan sebagaimana Al-Quran juga adalah mata air inspirasi bagi setiap jiwa manusia. Maka Mesir tersebut berkali-kali di dalam lembarnya. Bukan hanya 1-2 kali, tapi berkali-kali. Tersurat maupun tersirat. Di sanalah negeri dengan hikmah berjuta-juta, tempat peradaban manusia tuh kali pertama, air Nil yang legendaris mengalir setiap nadi sejarahnya, dan peperangan antara hak dan batil tertumpah di sana.
dan diukir oleh pena-pena sejarah, disaksikan langit dan dikenang oleh bumi. Tahukah teman-teman semua kenapa umat Islam sekarang ini bisa dikatakan sedang kalah atau sedang down? Salah satu panglima fenomenal Zionis Israel pada tentaranya mengatakan, pertama, karena orang Islam itu tak mau mengkaji agungnya sejarah mereka. Itu kenapa orang Islam saat ini, umat Islam saat ini sedang kalah. Pertama tadi, karena mereka tak mau mengkaji agungnya sejarah mereka. Yang kedua, karena orang Islam tidak mau merencanakan sesuatu dengan matang. Yang ketiga, karena mereka malas. Ini jelek banget. Ketiga ini yang dikatakan oleh Zionis Israel pada tentaranya, kenapa umat Islam sekarang kalah. Maka dengan ketiga kelemahan ini, ketiga kelemahan umat Islam sekarang ini, ayo kita sama-sama kita berusaha untuk mengalahkan kembali, memenangkan kembali yang namanya kebenaran. Percayalah dan yakinlah bahwa suatu saat kebenaran itu nantinya akan benar-benar jaya, akan jaya selamanya, akan menang abadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan jazakumullah khairan atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan bisa diambil hikmah dan maknanya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Dan Allahu ya'lamu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah ya. Kajian yang begitu manis, seperti kita menikmati rasa kopi gitu ya. Subhanallah banget. Mencerahkan isi hati dan pikiran kita gitu ya. Bagaimana kita tuh lebih lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi kita menempuh cita-cita kita gitu. Di sini bukan hanya kita belajar gitu kan, tapi bagaimana kita ini di zaman sekarang gitu ya, itu sulit ya, butuh proses gitu, menciptakan suatu peradaban gitu kan, peradaban di negeri kita sendiri lah, nggak usah jauh-jauh. Oke, dan di sini juga aku sangat terenyuh banget ya kalimat beberapa poin yang tadi ya. Yang pertama, tidak mengkaji sejarah, memang benar ya. Ya benar, mencintai itu prosesnya sulit ya. Butuh beradaptasi untuk kita mencintai gitu ya. Ya, mencintai sejarah ya teman-teman ya, mencintai seseorang. Jadi oke, next ke beberapa poin yang Anda bacakan tadi. Closing statement-nya itu tidak mengkaji sejarah. Memang benar ya. Kalau kita lihat peradaban sekarang, sekarang aku anak pribadi bingung, nih gimana nih gitu kan. Ini yang viral-viral, yang ya misalkan kayak TikTok goyang-goyang, kayak gitu aja dipiralin gitu. Padahal nggak berfaedah banget gitu kan. Sedangkan misalnya yang mengaji gitu kan, kayak yang hafiz 30 juz, itu nggak viral-viral gitu kan. Makanya inilah salahnya sejarah Indonesia gitu kan. Tidak mengkaji sejarah gitu. Jauh dengan sejarah gitu kan. Gimana nanti 5 tahun ke depan Indonesia bakal jadi apa gitu. Itu jauh banget ya teman-teman. Dan itu Masya Allah, kita sebagai para aktivis pendakwah ya, butuh proses gitu kan. Ya setidaknya kita coba memulai diri kita, yaitu dengan ya banyak buku sejarah dan melupakan artis-artis Korea opa-opa ya. Karena di kalau Anda perhatikan di kampus-kampus dakwah itu, mereka lebih mencintai ya. Misalnya 24 jam untuk kayak menonton drakor drama, ya cobalah, itu kan hal sepele, tapi mengubah pola hidup juga gitu kan, harus hati-hati kayak gitu. Dan kedua, tidak mempersiapkan secara matang. Ya, salah satunya, misalkan nih kita mau mencari ilmu, ya misalkan dimanapun kita berada, kalau kita tidak mentargetkan diri kita, misalkan ya,
aku lulus dari Al-Hikmah misalkan menjadi seorang dai go internasional. Nah, itu kan ada beberapa target kita itu gitu kan. Tapi di situ ada proses apa yang akan kita lakukan kayak gitu, dan jarang sekali gitu kan para mahasiswa, mungkin bukan di Al-Hikmah aja ya, bisa di luar sana aja, anak mahasiswa itu kebanyakan apa, nongkrong, kayak ngopi-ngopi, itu kan unfaedah banget maksudnya kayak gitu. Coba kalau belajar diskusi, ikutin literasi ya, saya sih diajak literasi nih, buat melek pemikiran gitu kan. Lanjut lagi yang ketiga, karena malas, ya gitulah, malas ya. Nggak usah jauh-jauh teman-teman, banyak mahasiswa juga banyak banget ya, yang skripsinya aja pakai itu gitu, maksudnya pakai modal jasa kayak gitu. Coba kalau kita nulis gitu kan, kayaknya membuka untuk cari referensi yang lebih baik. Itu teman-teman hasil dari closing statement pemantik kita, yaitu yang mengulas belajar dari negeri para nabi yang subhanallah, yang buka apa ya, memberikan kita referensi yang lebih baik lagi, misalnya lebih, oh iya nih kita semangat lagi belajar gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya tutup dengan membaca, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya dan istiqomah sampai akhir acara, dan terima kasih untuk pemantik yang telah memberikan apa ya, paparan yang begitu terenyuh gitu ya, Masya Allah banget, sangat tersentuh gitu kan. Dan saya tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan apa namanya, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya tutup dengan kafaratul majid, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke teman-teman, apabila ada kekurangannya itu jelas banget ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf dari saya ketelatan masuk, karena saya juga sebelumnya ada job juga, jadi lembur juga dari pas malam, jadi agak sedikit ngaret gitu. Terus apa namanya, sedikit cara pembicara saya membawanya, ketika ada yang salah-salah mungkin datang dari saya, jika ada yang kebenaran itu datang dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget. Oh ya, masih bisa dipoto belum? Nesi Fadilah ngefans sama KMC, Masya Allah. Iya, sarang heo. Buat Nesi aja. Oke, jangan lupa di... Oke, ini izin pamit ya. Assalamualaikum teman-teman. Mau lanjut kegiatan lagi soalnya. Nilai Faizin. Iya. Oke, satu. Aku masalah mana?